Cerita Mission, Sabat ketiga, 17 Oktober 2020. Judul cerita mission kita pada hari Sabat ini adalah Bayi Mujizat. Diceritakan oleh seorang yang bernama Nelam Daryl Joshua, 34 tahun, dari India. Kami menginginkan bayi. Setelah 2 tahun menikah, saya memberitahu suami saya, "Daryl, kita belum punya bayi. Mari kita tanyakan kepada dokter mengapa." Daryl setuju. Meskipun dia tidak ingin pergi, di rumah sakit kami berbicara dengan dokter. "Aku tidak bisa hamil," kataku padanya. "Bisakah dokter membantu kami?" Dokter setuju, tetapi Daryl berkata, "Kamu tahu, kita belum berdoa tentang ini. Benar, sudah 2 tahun, tetapi saya ingin berdoa dulu dan kemudian kembali." Dokter bertanya berapa lama kami ingin berdoa. Daryl yang adalah seorang pendeta berkata, "Sebulan." Jadi kami berdoa dan saya hamil. Kami sangat bersemangat. Saya bergegas ke dokter dan dia memastikan bahwa saya hamil. Dokter memperingatkan bahwa bayi itu terlihat kecil. "Tapi jangan khawatir," katanya. "Makanlah dengan baik dan bayinya akan baik-baik saja." Saya pergi untuk pemeriksaan rutin. Setelah 5 bulan, dokter mengatakan bayi itu tidak tumbuh normal. Daryl dan saya sangat prihatin. "Jangan khawatir," kata dokter. "Aku akan memberimu beberapa obat yang akan membantu bayi menambah berat badan." Pada pemeriksaan berikutnya, berat badan saya meningkat, tetapi berat badan bayi itu sama. "Kembalilah lagi dalam beberapa minggu," kata dokter. Pada pemeriksaan berikutnya, ahli radiologi khawatir. "Ada yang salah," katanya. "Kurasa bayinya tidak akan selamat." Dokter mendapat rencana kedua. Dokter itu merekomendasikan aborsi. Daryl dan saya patah hati. Kami berdoa, "Tuhan, kami ingin melayani Engkau." "Kami telah melayani Engkau," kata Daryl. "Tunjukkanlah pada kami apa yang harus dilakukan." Daryl memanggil saudara kembarnya yang bekerja sebagai dokter anak di tempat yang lain di India. Dia merekomendasikan rumah sakit lain. Di rumah sakit baru tersebut, seorang dokter menjalankan tes. "Bayi itu terlihat normal bagiku," katanya. "Mari kita lihat berapa lama kita bisa memperpanjang kehamilan ini." "Apa peluang kita?" Daryl bertanya. "Anda seorang pendeta," jawab dokter. "Kamu percaya pada doa? Berdoalah, ada kuasa di tangan Tuhan." Saya dirawat di rumah sakit. Setiap jam, staf rumah sakit memeriksa bayi itu. Malam itu seorang dokter muda melakukan pendekatan kepada kami. "Kamu terlihat seperti pasangan yang bahagia," katanya. "Kenapa kamu khawatir?" Kami memberitahunya. Dia berkata bahwa dia dilahirkan di rumah yang bukan Kristen, tetapi telah menerima Yesus. "Bisakah aku berdoa untukmu?" dia bertanya. Sambil menundukkan kepalanya dia berdoa, "Jika engkau dapat membuat matahari tidak bergerak, engkau dapat melakukan mujizat dalam keluarga pendeta ini." Doanya memberi kami keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu. 2 hari kemudian, dokter menyatakan keprihatinan. "Bayinya kecil," katanya. "Tapi jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik." Bayi itu lahir pada pagi hari Sabat. Beratnya hanya 1,5 pon atau 680 gram. Dokter sangat senang ketika bayi itu mulai menangis dan dia menempatkannya pada ventilator. Dia tidak tahu jaminan apa yang harus diberikan kepada kami orang tua bayi itu. Hanya mengatakan kami melakukan yang terbaik. Siswa Advent dari sebuah perguruan tinggi kedokteran terdekat datang dan bernyanyi kepada kami pada sore hari Sabat. Kami sangat bahagia. Kami percaya Tuhan akan melakukan apapun untuk menyelamatkan nyawa bocah itu. Sangat sulit untuk melihat bayi kecil dengan banyak tabung. Kami tidak bisa menyentuhnya.
Kami hanya bisa bernyanyi dan berdoa. Jangan kecewa, Tuhan akan menjagamu. Daryl dan saya bernyanyi. Dalam 3 hari, berat bayi turun menjadi 1,3 pon atau 600 gram. Dokter khawatir tentang operasi yang akan datang yang dia rencanakan untuk menyelamatkan bayi itu. Saya meminta Dokter Advent untuk berdoa. Tuhan, secara manusia saya tidak tahu apakah bayi ini bisa selamat doanya. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang bekerja dengan keajaiban. Jika itu kehendak-Mu, Engkau bisa menambah berat bayi ini. Semoga bayi ini menjadi kesaksian. Keesokan harinya, bayinya naik 0,35 ons atau 10 gram. Setiap hari setelah itu berat badannya bertambah. Ketika ia mencapai 3,5 pon atau 1,6 kilogram, setelah 3 bulan, dokter mengumumkan bahwa ia bisa pulang. Si kecilmu telah dirawat di rumah sakit cukup lama katanya. Aku pikir dia siap untuk pulang. Dokter lain kagum bahwa bayi itu selamat. Ini adalah hasil dari doamu katanya. Ini benar-benar pertolongan Tuhan. Kami menamai bayi itu Neshaun, yang berarti mujizat. Kami berharap dia tidak pernah lupa bahwa dia adalah keajaiban. Kami telah mendedikasikan dia untuk melayani Tuhan sebagai seorang pendeta suatu hari nanti. Mazmur 150 ayat 6 mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Setiap nafas yang diambil Neshaun adalah kesaksian bahwa dia memuji Tuhan. Puji Tuhan. Persembahan Sabat ke-13 Triwulan ini akan membantu membangun 2 gereja di kota Nilam, Bengaluru. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati. Fakta singkat, India adalah sebuah negara dikelola oleh Inggris dari tahun 1858 hingga memperoleh kemerdekaan pada tahun 1947. Demikianlah cerita mission kita pada hari Sabat ini. Tuhan Yesus memberkati.